terkasih dalam Kristus, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam ibadah rumah tangga untuk hari ini Rabu 25 Agustus 2021. Pembacaan kita malam ini terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-91 ayat 3 sampai dengan 13. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Buka hati, mata, dan telinga kami dan utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami memahami firman yang kami baca. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 91 ayat yang ketiga sampai dengan 13 yang mengatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Keluarga terkasih dalam Kristus, tema renungan kita malam hari ini diberi judul Berlindunglah hanya kepada Tuhan. Nah, Mazmur 91 ini merupakan sambungan dari Mazmur 90 yang ditulis oleh Musa. Nah, Mazmur 91 ini secara umum berisi tentang ungkapan keyakinan sekaligus pengakuan bahwa hanya Tuhan saja tempat berlindung yang sejati dalam segala keadaan apapun. Baik itu di dalam kesulitan, dalam penderitaan, ancaman yang menakutkan dalam perjalanan hidup kita. Dua hal penting yang dapat diceritakan dalam ayat 3-13, yaitu pertama adalah gambaran kehidupan yang penuh dengan ancaman. Diceritakan di situ bahwa ancaman dari pemburu, ancaman penyakit sampar yang menular, kemudian teror, peperangan. Nah, yang kedua adalah bagaimana Tuhan memberikan perlindungan kepada umatnya yang setia. Diibaratkan di situ pertolongan Tuhan seperti induk burung yang menggunakan sayapnya menaungi dan melindungi dengan setia umatnya. Kemudian diibaratkan pula bahwa malapetaka tidak akan menimpa, bahkan mendekati kemah orang yang percaya kepada Tuhan. Diceritakan pula bahwa malaikat Tuhan akan diutus untuk menjaga orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, hal ini menggambarkan bagaimana orang yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan sebenarnya sudah berada di tempat yang tepat baginya untuk berlindung, yakni hanya kepada Dia saja. Nah, orang percaya akan melihat bagaimana orang fasik kemudian mendapatkan ganjaran atas segala perbuatan mereka, sebab mereka berpaling daripada Tuhan dan mencari tempat perlindungan yang lain.
yang menjadi bahan renungan dan menambah iman kepercayaan kita, yaitu bahwa perlindungan Tuhan pasti diberikan bagi setiap orang yang beriman dan berpengharapan hanya kepadanya, yang menyerahkan hidup dengan sepenuhnya dalam kuasa dan tuntunannya. Mari Bapak Ibu, kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya, membawa keluarga kita untuk betul-betul menyerahkan kehidupan iman percaya kita hanya kepada Dia di dalam nama Yesus Putranya. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk negeri kami ini ya Tuhan. Tetap jaga kedamaian juga kelangsungan kehidupan kami di negeri ini ya Tuhan. Berkatilah para pemimpin bangsa dari yang pusat sampai ke pelosok. Kiranya Kau memimpin mereka Tuhan dalam mereka menjalankan tugas kepemimpinan mereka agar berjalan dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Berkatilah gereja-Mu Tuhan dan berkati para gembala, para presbiter, para pelayan-pelayan-Mu, para pekerja, para satpam, juga para pengurus pelkat dan komisi. Tuhan berkatilah pula jemaat-Mu khususnya di GPIB Maranatha Subang ini ya Tuhan. Berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Berkati kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Berkati anak-anak terkasih Tuhan. Dan berkatilah usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Juga kiranya Kau menjamah dan memulihkan jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh karena usia maupun karena sakit. Berkati tangan-tangan kasih yang merawat mereka ya Tuhan dengan penuh kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk masa pandemi ini yang masih berlangsung. Kiranya Kau tetap
menjaga dan memberi kekuatan, juga menjaga kesehatan tangan-tangan medis dalam mereka merawat para pasien. Dan untuk para pasien ya Tuhan, kiranya Kau beri kekuatan dalam melewati masa-masa pesakitan mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang saat ini sudah mulai berlangsung sekolah secara tatap muka. Kau berkati mereka, Kau jaga mereka ya Tuhan, dan Kau bantu mereka agar tetap menjalankan prokes dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini, dan biarlah tangan-tangan kasih yang mengelolanya. Semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya Kau menuntun setiap tangan, hati, dan pikiran kami ya Tuhan dalam kami mengelola persembahan ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, saudara terkasih dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.